Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan memperagakan terkait proses negosiasi di suatu perusahaan. Pertama ada saya sendiri yaitu Ahsani Takwim, NIM 05 sebagai moderator. Kemudian ada Nur Aini Fitria, NIM 26 sebagai perwakilan dari PT Cipta Karya. Selanjutnya yaitu ada Yurinda Bintang Irawan, NIM 14 sebagai perwakilan PT Cipta Karya 2. Selanjutnya yaitu ada Suci Indah Lukmani, NIM 18 sebagai perwakilan PT Indolen 1. Yang terakhir ada Gabrielia Alicia, NIM 58 sebagai perwakilan PT Indolen 2. Dengan latar belakang sebagai berikut, yaitu bahwa PT Cipta Karya merupakan perusahaan di bidang konstruksi yang salah satu investornya yaitu PT Indolen. Selama berjalannya waktu, PT Indolen terus menyokong PT Cipta Karya dengan bantuan dananya dan menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. Namun, keadaan tidak berjalan lancar. Saat memasuki tahun keempat, PT Cipta Karya mengalami kerugian yang sangat besar. Dan melihat kondisi tersebut, PT Indolen ingin membatalkan investasinya di perusahaan tersebut karena dianggap tidak melihat potensi keuntungan di perusahaan PT Cipta Karya. Selanjutnya, PT Cipta Karya tidak dapat menerima jika PT Indolen menghentikan investasinya kepada PT Cipta Karya. Kenapa? Karena hal tersebut membuat PT Cipta Karya sangat kesusahan dalam hal finansial. PT Cipta Karya cukup yakin bahwa situasi akan berubah menjadi lebih baik di tahun berikutnya dengan beberapa strategi bisnis yang diterapkan. Maka mereka mengajukan negosiasi dengan mengajukan proposal bisnis kepada PT Indolen yang akan diperagakan sebagai berikut. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nur Aini Fitria, ditemani partner saya Yurinda Bintang. Pertama, kami mohon maaf apabila pertemuan dan diskusi kali ini tidak dapat dilakukan secara langsung. Dikarenakan kasus COVID-19 yang tinggi dan untuk menghindari kerumunan, maka diskusi hanya bisa dilakukan melalui Zoom. Tujuan dari pertemuan dan diskusi ini, kami, perwakilan dari PT Cipta Karya, ingin mengajukan kesepakatan kerjasama dengan PT Indolen terkait investasi pembangunan di perusahaan kami. Selamat pagi juga, perkenalkan nama saya Suci Indah Lukmani bersama dengan partner saya yaitu Gaby Alicia, perwakilan dari PT Indolen. Mengenai investasi pembangunannya Bu, sebenarnya dari perusahaan kami sebelumnya telah mempertimbangkan untuk menghentikan investasi mulai dari awal tahun depan. Namun melalui negosiasi ini, saya harap kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang lebih baik. Silahkan. Baik, mengenai hal itu kami sungguh minta maaf atas kerugian tahun ini. Namun kami berharap dari PT Indolen akan mempertimbangkan ulang karena tim strategi dari perusahaan kami telah mengupayakan beberapa ide baru yang kami percayai dapat menjadi sebuah dorongan pada perusahaan. Tim analis marketing kami juga melihat ada potensi profit yang memuaskan pada paruh pertama tahun depan. Dan kami juga telah menandatangani kontrak proyek-proyek baru yang kami pastikan dapat membuat perusahaan kami akan kembali seperti semula. Untuk perhitungan lebih detailnya dapat Ibu lihat di proposal kami. Untuk proposalnya sangat baik Ibu, namun ada satu poin yang saya rasa tidak dapat disanggupi oleh pihak kami, yaitu pada poin di mana PT Indolen hanya mendapatkan ekstra profit sebesar 2% di luar dividen. Ketika saya perhitungkan dari pihak kami, setidaknya membutuhkan ekstra profit sebesar 5% untuk dapat melanjutkan investasi kami di PT Cipta Karya. Margin 3% merupakan nilai yang cukup besar.
Sepertinya presentasi maksimal yang dapat kita janjikan hanyalah mencapai 4%, Ibu. Bagaimana jika kami menjanjikan ekstra profit 4% dan kami menambahkan bonus 2% jika penjualan tembus 2 kali lipat dari target? Baik, biar kami diskusikan dulu dengan rekan kami ya. Baik, pihak kami setuju dengan proposal yang pihak Anda tawarkan dengan catatan ekstra profit 4% dan bonus 2%. Terima kasih Ibu, silakan dibaca sekali lagi dan mau mendatangi berkas ini. Baik, saya harap perusahaan Anda mampu memenangkan proyek-proyek yang akan datang dan menepati janji sesuai kesepakatan kita pada hari ini. Saya pastikan perusahaan kami akan menepati janji sesuai kesepakatan kita. Dan saya harap kerjasama kita akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Oke, kesimpulannya dalam pemperagaan dan presentasi tadi adalah bahwa proses negosiasi tersebut masuk dalam teori Zopa, di mana dalam proses negosiasinya terdapat kesepakatan antar perusahaan yang terlibat di dalamnya. Oke, sekian dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.